Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, kalian ada yang tahu nggak ilmu ekonomi itu apa? Jadi untuk kalian belajar lagi ya. Nah, di sini di pelajaran kali ini kita menggunakan media pembelajaran mengenai pengertian ilmu ekonomi secara bahasa, pengertian ilmu ekonomi secara umum, pembagian ilmu ekonomi, pengertian prinsip ekonomi, ciri-ciri prinsip ekonomi, penerapan prinsip ekonomi, serta menunjukkan pengertian dari kebutuhan. Dari sini dulu, ilmu ekonomi itu ada berapa? Ada yang tahu? Di sini ilmu ekonomi itu ada 3. Yang pertama, ilmu ekonomi terapan. Yang kedua, ilmu ekonomi teori. Yang ketiga, ilmu ekonomi deskriptif. Nah, lalu pada metode pembelajaran pertama kita akan menggunakan pendekatan statistik dengan model cooperative learning dan metode diskusi dan ceramah. Jadi untuk pertama-tama guru akan menyampaikan materi melalui metode ceramah serta diskusi untuk para siswa dengan teknik tipe snowball throwing. Kalian tahu nggak snowball throwing itu apa? Snowball throwing itu merupakan salah satu metode pembelajaran di mana siswa diberikan kesempatan dan kebebasan untuk membangun maupun menciptakan suatu pengetahuan dan pengetahuan yang dapat dilakukan siswa dengan cara mencoba memberikan arti atau makna pada pengetahuan yang lebih dialaminya. Nah, dengan metode snowball ini mengajarkan siswa bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat stabil, ya kan? Karena gimana? Ilmu pengetahuan kan memang tidak stabil kan? Kadang ada perubahan dan ilmu pengetahuan itu tidak tetap. Pengetahuan ini merupakan suatu bentuk konstruksi manusia yang telah mengalami pengalaman dan pengalaman baru. Dan di situ menjadikan ilmu pengetahuan itu terus berkembang menjadi yang lebih baik dengan seiring berkembangnya zaman. Nah, di sini untuk pertemuan kedua masih sama dengan menggunakan pendekatan saintifik yang dengan model pembelajaran cooperative learning dengan metode pembelajaran diskusi dan ceramah serta menggunakan tipe yang berbeda yaitu to stay to stray TSTS. Ada yang tahu TSTS? TSTS itu jadi kita membentuk 4 kelompok yang dimana 4 kelompok itu 2 siswa tetap berada di dalam kelompok dan 2 siswa yang lain pindah ke kelompok lain untuk menggali materi yang telah diberikan kepada kelompok tersebut. Jadi contohnya nih, kelompoknya Eni ada 4 orang, Eni dan Fahmi berada di kelompok tersebut. Jadi yang pindah ada Eni dan Safira. Nah, contohnya di dalam satu kelas ada 4 kelompok dengan materi berbeda dan 2 orang yang berada di kelompok berbencar untuk mencari materi berbeda untuk dijadikan satu di satu kelompok tersebut dan disebut kepada temannya yang tidak menerima itu. Untuk pertemuan ketiga tetap sama menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran konseptual dan metode ceramah. Antara menggunakan teknik yang berbeda yaitu teknik brainstorming. Teknik brainstorming sendiri ini merupakan teknik metode yang memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk mengelempar ide sembari memberikan kritik atau penilaian. Jadi brainstorming ini
ada banyak bentuknya dan sudah menjadi tool standar untuk ideation pengembangan ide baru. Jadi di sini ada 3 contohnya ya. Sembari pelaku bisnis kebanyakan cenderung menggunakan istilah brainstorming. Jadi prosesnya ini digunakan dalam berbagai rentang, mulai dari universitas yang non profil kayak swasta itu sampai tempat yang biasanya digunakan buat seni pertunjukan. Ada lagi brainstorming yang dicapai oleh sebuah kelompok besar sama kelompok kecil, bahkan ada individu. Yang ketiga, ada batasan jenis masalah untuk pertanyaan yang dapat diselesaikan melalui brainstorming. Nah, kan ini brainstorming kan merupakan istilah baru kan di kita. Nah, itu brainstorming ini konsepnya sama seperti kreativitas manusia dengan ide memanfaatkan proses untuk bisnis. Bagaimanapun itu juga dikembangkan oleh seseorang bernama Alex Osborne pada tahun 1941 sebagai eksekutif periklanan. Jadi di sini Osborne itu berpikir kreativitas untuk sukses itu tidak hanya di dalam bisnis namun juga ada dalam setiap lini dan kualitas kepemimpinan yang tergantung pada kreativitas tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Ya. Kan yang terapan itu tadi. Yang terapan. Oh, itu penutupan ya? Baik, terima kasih untuk hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga sukses untuk kalian semua. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.